Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan materi interaksi masuk komputer untuk nomor 3, di mana kita akan membahas dua bahasan. Kita mulai dengan bahasan yang pertama. Kita mulai dengan interaction design basic. Jadi ini adalah capaian belajarnya, di mana kita mampu mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna sebuah aplikasi dengan berbagai metode desain untuk membangun solusi organisasi, untuk menganalisis desain antarmuka dan pengalaman pengguna, informasi, integrasi sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan membantu pengambilan keputusan mengadopsi teknologi berkembang seperti IoT, 2G, dan sebagainya. Ini misalkan pemasaran kurasi dengan mempertimbangkan tren dan potensi hasil pengguna. Ini adalah indikatornya terkait dengan elemen kunci dari proses interaksi, pesanan interaksi manusia komputer dalam proses penggunaan software, fokus pada penggunaan kerangka perangkat lunak, terus dan aturan desainnya. Di sini ada 8 outline. Kita punya introduction, apa itu desain, proses desain, user focus, skenario, navigasi desain, desain layout, sama iteration prototype. Nah, ini kita mulai apa itu dengan desain. Nah, ini adalah pengertiannya. Jadi, desain interaksi bukan hanya tentang artefak yang dihasilkan, baik itu perangkat fisik atau program komputer, namun tentang memahami dan memilih bagaimana hal tersebut akan mempengaruhi cara orang bekerja. Nah, apa itu desain? Ini adalah mengenai desain. Kita punya tujuan, kita punya batasan. Di sini adalah kita mencapai tujuan dengan batasannya. Tujuannya adalah apa tujuan desain yang kita inginkan, untuk siapa, memakai mereka dengannya, umumnya adalah bahan apa yang bisa kita gunakan, standar apa yang harus kita adopsi, berapa biayanya, berapa banyak waktu yang kita miliki untuk mengembangkannya, apakah ada masalah kesehatan dan keselamatan. Nah, ini adalah uh, terkait dengan aturannya. Kita harus mengerti materinya. Untuk dari komputer, material dapat berupa manusia dan komputer, maka kita perlu memahami manusia itu dari sisi psikologi, aspek sosial, human error. Komputer itu punya keterbatasan, kapasitas, alat, dan platform. Ini adalah proses dari suatu desain. Ini apa yang kita inginkan, kita analisa, kita desain, kita buat prototipenya, kita implementasi. Di sini adalah apa apa yang diinginkan, skenario seperti apa, cara pembuatannya, kita evaluasi sampai akhirnya kita deploy. Ini tahap awal. Apa yang kita inginkan, tujuannya adalah untuk menentukan apa yang sebenarnya dibutuhkan. Ini mencapai tahapan meliputi wawancara, observasi, review dokumen, atau pendapat langsung. Analisis, ini adalah hasil dari tadi, diurutkan hingga dapatkan isu-isu kunci yang dijadikan inputan dalam proses desain, dilakukan dalam skenario penggunaan atau analisis penggunaan sistem. Desain adalah tahapan di mana desainer akan merubah pemikirannya dari ada yang ingin menjadi bagian melakukan. Melihat desainer akan mempertimbangkan berbagai pengguna dan navigasi. Ini menggunakan desain prinsipal dan desain guideline, iteration, dan prototype. Ini adalah untuk mendesain, untuk melihat seberapa baik kerjanya dan di mana perbaikannya. Tujuannya untuk menghasilkan versi awal sistem untuk mencoba dengan pengguna sebenarnya, implementation, dan deploy. Tahapan terakhir, setelah baca sesuai dengan yang dilakukan coding, kecuali dan dokumen pada pengguna. Ini adalah user focus. Jadi adalah kita harus fokus pada pengguna, kita harus mengetahui penggunanya, bagaimana Anda mengenal pengguna itu, bagaimana mengenai apa yang harus kita tahu adalah bagaimana, apakah mereka tua atau muda, bagaimana pengguna untuk pengalaman. Eh, kita harus punya mindset bahwa mereka tidak sama dengan kita, jadi kita harus bisa mengerti mereka, dan kita harus berbicara dengan mereka, jadi kita mengetahui pikirannya. Dengan melibatkan mereka, kita bisa mengetahui kontennya seperti apa, efeknya seperti apa yang diinginkan. Ini yang perlu juga kita mengamati. Walaupun sudah dikatakan, tapi kita butuh mengamati. Jadi kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh mereka. Ini yang paling utama. Setelah kita mendapatkan, kita gunakan imajinasinya, imajinasi kita untuk melibatkan banyak pengguna selama fase desain. Mungkin akan muncul kendala, tetapi kita bisa berdiskusi, dan ini akan menghasilkan suatu persona yang akan mewakili apa yang akan kita buat. Ini skenario. Skenario ada di sini. Skenario adalah cerita untuk desain, cerita interaksi yang kaya, merupakan representasi desain yang paling sederhana, namun yang salah satu yang paling fleksibel dan kuat. Beberapa skenario adalah pengguna bermaksud menekan tombol simpan, namun secara tidak sengaja mereka menekan tombol berhenti sehingga kehilangan pekerjaannya. Dengan ini, kita bisa menggunakan gimana desain yang bisa
sesuai dengan yang tadi diceritakan dan memberikan potensi masa sebelumnya. Apa yang diinginkan dan apa yang dilakukan sekarang, kita bisa membantu apa yang diinginkan, menjelaskan bagaimana menangani potensi desain, meriksa apakah implementasi yang sudah berhasil, sama menghasilkan kasusnya. Ini sisi skenario, ini ada cerita yang dibuat oleh presenter untuk dibawa ke bagaimana pengguna bertindak untuk mencapai tujuannya. Ini contohnya di sini, kita punya beberapa skenario. Ini memahami motivasi, kebutuhan, hambatan pengguna untuk menggunakan desain dan membantu membuat ide. User skenario adalah user persona dan ini adalah dinamakan skenario mapping. Ini adalah skenario mapping di mana kita bisa melihat prosesnya untuk memvisualisasikan aspek sosial, apa pelajaran, dan gimana kita melihat ceritanya. Ini yang menjadi utama. What, when, where, why. Jadi terusnya siapa, apa tujuannya, kapan, di mana, dan mengapa. Nah, ini contoh yang si Fulan dia memproses ya kan. Ini navigation, nah ini yang utama. Jadi kita bisa melihat navigation, berapa pilihan contoh application, website, physical. Ini ada widget, skin design, navigation, terus ada elemen, button. Ini kita bisa melihat bisa seluruh lokal atau seluruh global. Nah, ini kita lihat lokal. Ini dah di mana mereka berada, terus apa yang mereka lakukan, apa yang akan terjadi, di mana mereka akan berada, ya kan? Nah, ini global, kita punya bisa hierarki organisasi atau network diagram. Ini dikomposisi menjadi kelompok logis. Ini menunjukkan antara hubungan antara halaman, ya kan? Ini scan design. Nah, kita bisa melihat. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kita bisa melihat contoh. Kita bisa melihat contoh panel microwave yang memudahkan kita untuk mengetahui fungsinya. Nah, ini juga tool terkait in element, on, out of element. Ini membangun ketipan pengorganisasian dan mengingatkan kita bacaan untuk melihat posisinya seperti apa. Nah, ini contoh mikro sama makro, perbedaan di sini. Nah, ini contoh-contoh yang garis yang kita bisa lihat tentang garisnya di sini seperti apa ya kan. Ini yang bagus, ini terasa nggak bagus karena jorok ya kan. Ini contoh-contoh dalam sebuah tulisan apakah tebal tipis. Ini terkait dengan psikologi, dengan hal yang bagi kita, ya kan. Ini contoh-contoh fotonya, kita bisa lihat teks, number, karakter ya kan. Ini juga contoh-contoh warna. Ini juga. Nah, ini yang paling penting, gimana kita coba desain, kita prototipe, kita evaluate, akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Jadi POWOT itu apa yang menjadi pendekatan, gimana kita berulang mengevaluasinya. Contohnya apa yang kita pahami, kita gimana memulainya. Ini contoh prototipe, ada low, medium, high-nya. Di sini ada memastikan visualisasi apakah sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa menggunakan Figma. Oke, saya lanjutkan yang ini. Ini aturannya. Jadi ini aturannya, gimana kita melihat aturannya. Kita bisa melihat dari sisi introduction, principle, standar, guideline, golden rule. Nah, ini apa yang perlu dilihat bahwa untuk desain itu kita bisa melihat aturan diikuti oleh seorang desainer menentukan guna sistem produknya, misalnya prinsip standar pedoman. Ini adalah prinsipnya. Kita lihat prinsipnya adalah abstrak sama dapat diterapkan. Standar dapat membimbing melihat badan. Terus ini ada fokusnya. Terus kita lihat pedomannya. Nah, ini contohnya antar mukanya harus mudah dinavigasi, menggunakan warna RGB. Jadi ada relasinya gitu ya. Ini terkait dengan usability, kita harus tahu ada 3 prinsip utama. Terkait dengan reliability, flexibility, sama mudah ini adalah kemudahan untuk memulai interaksi. Ini sangat fleksibel untuk mendengar informasi dan ini hubungan terkait dengan penggunanya. Ini contoh-contoh, kita bisa melihat mendeteksi, kita bisa melihat gimana ini sintetis, kita bisa melihat. Jadi di sini itu adalah informasi yang dikumpulkan dari apa yang kita kerjakan. Jadi kita bisa melihat seperti apa tampilannya. Ini juga jadi aja semacam recommendation. Ini yang paling utama, familiar. Jadi kalau kita lihat ini kan lebih familiar ya kalau kita melihat contoh dalam bentuk apa ya, lampu TL atau dalam recycle bin itu kenapa dibuat semacam tempat sampah karena memandang oh ini kita buang gitu loh. Makanya lebih mudah kan untuk mengimajinasikan. Ini juga posisinya dan kita bisa melihat tampilannya. Ini memudahkan kita untuk melihat awalnya. Ini konsisten. Ini untuk ukurannya gitu ya.
Nah, ini dialog yang sangat membantu saat kita menggunakan suatu contoh iPod. Ini kan memudahkan kita untuk mengetahui gimana menggunakan device ini dengan tombol yang ada, dengan ada simbol-simbolnya. Ini yang multitasking. Jadi kita bisa melihat, jadi bisa berinteraksi dengan banyak hal. Nah, ini juga terkait dengan readability untuk mentransfer kontrol, ya kan? Ini adalah gimana kita bisa menunjukkan input, style, dan layout yang akan diganti satu lain, misalnya digital atau analog, dapat digunakan kembali sebagai masukan. Ini customable, kita bisa mengcustom, ya kan? Observable, kita mengobserv apa yang dibutuhkan, makanya ada semacam ini, ya kan? Nah, ini recoverable, yang kita bisa recovery kalau ada isu. Ini tax, ini yang paling utama, di mana ada kelengkapan sama kecukupannya. Nah, ini standarisasi. Ini adalah diterapkan oleh badan-badan nasional atau internasional untuk memastikan kepatuhannya. Ada standar perangkat keras dan lunak, dan ini ada ISO-nya. Nah, kita bisa melihat standarnya. Ini guideline, petunjuknya. Gimana kita bisa membuat lebih sakit umum, banyak kutip laporan, pedoman, aktivitas, rinci. Saat ini ada menunjukkan gimana kita aturannya gitu ya. Nah, ini contoh-contoh. Kita punya produk, terus ada aturannya. Sini ya, contohnya guideline-nya dibuat semudah mungkin. Jadi kita bisa mengetahui. Nah, ini contoh Google Design Guideline. Nah, ya ada poin step by step-nya. Ini kode rule. Ini yang paling utama. Desainer harus bisa mengikuti aturan sederhana dan menghasilkan sistem lebih baik. Ada rangkaian heuristik dan ini dibahas dalam 8 aturan assignment sama 7 prinsip norma. Ini Benjamin. Satu, gimana punya konsistensi terkait dengan tata letak, terminologi penggunaan perintah. Yang kedua, memenuhi kegunaan universal terkait dengan penggunaan teknologi, fitur. Yang ketiga, melakukan upaya informatif terkait dengan tindakan pengguna, umpan balik, dan informasi relevan. Keempat, menyediakan untuk masalah keuntungan, mengetahui kapan mereka telah menyelesaikan. Kelima, melakukan pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan dan pencegahan dan yang jelas, mengizinkan pemberian tingkat yang mudah, mendukung lokus kontrol yang jelas, sama mengurangi beban berjangka pendek. Ini self normal, gimana kita menggunakan dengan baik ilmunya, menyediakan tugas-tugas, membuat segala sesuatunya terlihat, melakukan pemetaan, mengumpulkan konten dalam, desain sama jika bakal lakukan transliterasi. Ini ini materialnya. Ini yang mungkin jadi ITS ya nanti saya mulai lagi. Mungkin itu yang bisa sampaikan untuk hari ini. Ini adalah nanti kelompok-kelompoknya ya saya coba buatkan ya. Jadi ini saya infokan lebih lanjut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih semuanya.